السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوتي الكرام rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat rizki. Lebih-lebih kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menjalankan ibadah yang mulia, yang besar pahalanya. Di antaranya ibadah talabul ilmi di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kaum muslimin mengetahui besarnya pahala talabul ilmi, lebih-lebih di masjid, mereka akan sangat antusias, semangat memenuhi majelis-majelis ilmu. Sebagaimana orang zaman dahulu, mereka semangat dalam belajar ilmu agama. Sungguh ajib, sungguh sangat menakjubkan kisah-kisah orang terdahulu dalam thalabul ilmi, dalam belajar ilmu agama. Bahkan sekelas sahabat Jabir ibnu Abdillah, sahabat Nabi, murid Nabi, dia sampai melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk mendengar, menghafal, menulis satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat yang lain dan beliau belum mendengarnya. Abdullah bin Unais, dia sampai pergi 1 bulan namanya demi untuk mengetahui satu hadis tersebut. Ini sahabat, muridnya Nabi langsung. Mereka sangat bersemangat belajar agamanya Allah Ta'ala karena mereka betul-betul mengetahui nilai sebuah ilmu, nilai ilmu agama. Firman Allah, sabda Nabi, sampai Imam Hasan al-Basri mengatakan, satu bab dari ilmu agama yang aku pelajari itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, kita sampaikan satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi Nabi berdoa dengan ini dan secara otomatis Nabi mengajarkan doa ini kepada kita karena kita ini sebagai umat Nabi mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah umum, ingat, orang yang ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi, maka akan barakah hidupnya, akan dicintai Allah Ta'ala. Kan surah Ali Imran ayat 31 itu, orang yang mengikuti Nabi akan dicintai Allah, akan diampuni dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ittiba'lah, ikuti aku. Ittiba, mengikuti, mencontoh Nabi. Buah dari ittiba diantaranya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan ittiba, mencontoh, mengikuti Nabi ini dalam seluruh segi-segi kehidupan kita. Kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi
kita berusaha mencontoh Nabi. Akidah kita hendaklah mencontoh akidah Nabi, ibadah kita, muamalah kita dan seterusnya. Di antara doa yang sering dibaca Nabi dan diajarkan Nabi kepada kita, beliau berdoa meminta kepada Allah, memohon 5 perkara. Yang pertama, beliau memohon kebaikan agama. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku, yang agamaku itu merupakan pokok seluruh urusanku, atau yang agamaku itu merupakan benteng penjaga seluruh urusanku. Ismatu amri a'zamul maqasid wa ahammul matalib. Agamaku itu ya Allah merupakan tujuan terbesarku, perkara yang paling penting di dunia ini, yaitu memperbagus agama. Karena agama itu yang akan menjaga kehidupan seseorang, yang akan menjaga seluruh perkara seseorang. Ketika orang bagus agamanya, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu rusak agamanya, li'anna man fasada dinuh faqad khaba wa khasara dunya wal akhirah. Orang yang rusak agamanya, maka dia akan celaka dunia akhirat. Orang yang bagus agamanya itu, Pak, Masya Allah, akidahnya akan bagus, ibadahnya akan bagus, semangat beribadah, dia akan menjauhi yang haram, sehingga akhlaknya akan bagus, ucapannya bagus, pandangannya bagus, perbuatannya bagus. Tapi antum lihat orang yang rusak agamanya, ngomongnya itu jelek-jelek, ya kan, nipu itu udah biasa, ya kan, omongannya elek-elek, misuh-misuh wis biasa. Dan demikian, perbuatannya juga jelek. Dan demikian, itu orang yang rusak agamanya. Ketika orang sudah rusak agamanya, akan rusak perbuatannya, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Ya kan? Di sini ada pelajaran, ikhwah, bahwa agama itu perkara yang paling penting dari seluruh kebutuhan kita di dunia ini. Kemudian kita sampaikan kebutuhan pokok manusia yang penting, melebihi pentingnya kebutuhan pokok makan minum, itu hidayah, kebutuhan manusia terhadap petunjuk dari Allah. Di sini Nabi berdoa mengajarkan kepada kita bahwa agama itu perkara yang paling penting dalam kehidupan dunia ini, ikhwah. Lebih penting daripada urusan makan dan minum. Kalau antum miskin, sak miskin yang antara raiso mangan raiso ngombe, paling-paling kamu mati. Tapi kalau rusak agama kamu, balik itu bila, ya, sengsara hidup kita. Di sini berarti ada pelajaran bahwa kita harus betul-betul memiliki perhatian khusus, perhatian yang besar terhadap agama kita. Jangan sampai perkara agama itu cuman dianggap ya ora patek penting, sepele, ya kan? Sinaune agama guru nek selo, nek kober. Ngenteni selo, ngenteni kober, nganti mati ku ora kober. Betul itu. Memang itu perangkap setan agar manusia itu jelek agamanya, agar manusia enggak mau belajar agamanya. Dan itu dikatakan Al-Imam Ibnu Jauzi, perangkap setan yang paling depan itu menjauhkan manusia dari belajar agama. Malas belajar Al-Quran, malas belajar firman-Nya Allah, malas belajar sabda Nabi, malas. Ya kan? Itu perangkap setan, karena setan tahu kalau manusia udah jauh dari ilmu, enggak mau belajar agama, maka akan jelek agamanya, akan rusak agamanya. Setan tahu itu. Kalau manusia mau thalabul ilmi, belajar agama, dia akan dapat hidayah, petunjuk, ya kan, dapat cahaya, sehingga bagus agamanya. Ini pelajaran penting, ya kan. Nabi selalu memohon kepada Allah agar Allah memperbagus agama kita. Tentunya juga dengan usaha agar bagus agama kita, ya kita belajar thalabul ilmi. Dan demikian. Kemudian agama yang bagus itu yang bagaimana, ikhwah?
Kata para ulama, agama yang bagus itu agama yang dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama ikhlas dalam menjalankan seluruh syariat agama ini, niatnya mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah itu. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas, niatnya murni hanya untuk mencari ridha surganya Allah dalam menjalankan seluruh syariat agama. Salat kamu, puasa kamu, zikir kamu, doa kamu, sedekah kamu, haji kamu, umrah kamu, mengerjakan semua itu niatnya hanya untuk mencari surganya Allah, ridhanya Allah. Jangan niatnya untuk pamer, untuk riya, untuk sum'ah, ingin dipuji, ingin tenar, ingin terkenal. Antum sering dengar, ya kan, hadis tentang 3 orang yang diadili di akhirat. Masing-masing memiliki amalan yang luar biasa di mata manusia. Yang pertama, dulu matinya perang jihad fisabilillah. Yang kedua, dia rajin baca Al-Quran, bacaannya luar biasa bagus. Dia rajin mengajarkan ilmu. Yang ketiga, orang yang sangat dermawan, kesana kesini sedekah. Tetapi 3 orang itu sama sekali tidak mendapatkan pahala amal solehnya, ya kan? Bahkan mereka dilempar ke neraka. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dilempar ke neraka. Kenapa? Niatnya salah. Dia beramal itu niatnya hanya untuk pamer, riya, cari perhatian, cari pujian, sanjungan. Yang maju perang ingin dipuji. Yang rajin baca Quran, belajar Quran, ngajarkan ilmu pengen dipuji. Ya disebut orang alim, orang yang bacaannya bagus. Yang kesana kesini sedekah hanya ingin disanjung, dipuji orang yang dermawan, ya kan? Itu bukan amal yang baik, bukan agama yang baik kalau seperti itu. Kalau niatnya hanya untuk pamer, untuk cari pujian. Agama yang baik itu orang yang melakukan agama tersebut niatnya untuk mencari wajahnya Allah di surga nanti. Pondasi yang kedua, agama yang baik itu dibangun di atas mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ngerti tentang Islam ini adalah Nabi. Setelah itu Nabi mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in, tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Itulah agama yang terbaik. Kalau kita ingin memiliki agama yang baik, Allah memperbaiki agama kita, berarti kita harus beragama seperti beragamanya Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka lah yang terbagus agamanya. Di antara manusia ini, Pak, yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sampai Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, tum di situ, kuntum kalian di situ ketika ayat itu turun, yaitu kepada para sahabat. Kalian itu sebaik-baik manusia, ya kan? Yang Allah keluarkan. Khaira ummah, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, para sahabat, lalu setelahnya para tabi'in, lalu setelahnya para atba'ut tabi'in. Itu generasi emas. Baik apanya? Baik agamanya, baik takwanya, baik ibadahnya, baik amal solehnya, baik akidah keimanannya. Bahkan banyak di antara mereka masih hidup dijamin Nabi masuk surga. Banyak para sahabat masih hidup, itu sudah dikasih kabar Nabi akan menjadi penghuni surga. Coba. Berarti logikanya begini, Pak. Kalau kita ingin nyampe ke surga, kalau kita ingin memiliki agama yang bagus, ya ikuti cara beragama mereka. Kalau kita ingin nyampe ke surga, ya ikuti cara mereka beribadah kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah. Bagaimana mereka memahami agama, bagaimana mereka mengamalkan Islam ini. Ya kan? Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u
faqad kufitum, ikuti saja mereka para sahabat. Kalian jangan bikin ajaran amalan yang baru yang tidak pernah diajarkan diamalkan para sahabat. Itu cukup bagimu untuk selamat. Dan demikian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya dijamin Nabi masuk surga. Ya kan? Dijamin Nabi masuk surga. Ya berarti Islam seperti itu yang akan mengantarkan ke surga. Agama seperti itu yang akan membawa ke surga. Lah kalau kita, ya kan, amalan kita, cara mengamalkan Islam kita beda dengan cara mengamalkan Islam mereka para sahabat. Pemahaman Islam kita beda sama pemahaman mereka para sahabat. Lagi engko sing tekan swarga endi? Adalah mereka yang dijamin masuk surga. Maka kita ikuti mereka. Akidah mereka, pemahaman mereka, cara sholat mereka, cara zikir mereka, cara sholawat mereka, cara berdoa mereka, iya kan? Mereka juga bersolawat, baca sholawat, kita tiru sholawat mereka. Loh kita sholawatnya beda, kita sholawat sama jinglak-jinglak, sama mumbul-mumbul. Apa ada riwayat sahabat sholawat sambil mencolot-mencolot, iya kan? Tidak ada. Nah kalau amalan kita beda sama mereka gimana? Mereka juga berzikir, jangan dikira mereka enggak zikir. Lah kita zikir tapi kok zikir kita beda. Zikir kita sama muser-muser sampai, ya kan? Gimana? Mereka baca Quran enggak kira-kira? Baca. Ada enggak riwayat mereka baca Quran, ngelilingi kuburan terus baca Quran di situ? Enggak ada kan demikian. Loh, dulu bisa mereka melakukan itu, bahkan ada kubur yang paling mulia, kuburnya Nabi, tapi mereka enggak melakukannya. Demikian. Enggak ada sahabat, ayo kita datangi kuburnya Utsman yang jelas-jelas ahli surga. Lalu kita iktikaf di sana, tawaf di sana, baca Quran di sana, enggak ada. Nah, jadi agama yang bagus adalah agama yang dibangun di atas ikhlas dan mutaba'ah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah perbaiki agamaku ya Allah. Yang agamaku itu merupakan pokok seluruh perkaraku, penjaga seluruh perkaraku. Perkara yang kedua yang dimohon oleh Rasulullah SAW, Nabi memohon kebaikan dunia. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah perbaiki duniaku untukku yang di dunia ini aku hidup. Mohon kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini juga doa yang sering dibaca Nabi dan diajarkan Nabi untuk para sahabat kepada umatnya, ya kan? Mohon kebaikan dunia. Biasanya nek wong sing uripe ning donya sing apik iki sing piye, Pak? Sugih ta ditukeh ta? Wah, angger ditokeh sugih wah berarti kuwi dadi wong. Ditele dhuwur, ditokeh dadi wong. Berarti nek kowe melarat dudu wong. Ya kan? Hidup yang baik di dunia itu yang gimana, Pak? Apa harus kaya? Apa harus sehat? Apa harus rumahnya bagus, kendaraannya bagus? Betul, itu bagian dari kebaikan hidup di dunia. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 201 itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, termasuk kebaikan dunia, iya kan? Zaujah salihah, istri yang salihah, ya kan? Anak-anak yang saleh-salihah, markabun hani, kendaraan yang nyaman, rumah yang bagus dan seterusnya. Ya kan? Nikmat itu ada dua, Pak. Nikmat amah, nikmat khasah sering disampaikan. Nikmat yang umum, nikmat yang khusus. Nikmat yang mutlaqah, nikmat yang betul-betul jadi nikmat, itu nikmat ibadah dan amal saleh. Itu jadi nikmat sampai ke akhirat. Antum rajin ibadah, rajin baca Quran, zikir, rajin thalabul ilmi, itu nikmat juga sampai ke akhirat. Ada nikmat yang umum, nikmat yang muqayyadah. Nikmat sehat, nikmat harta, itu betul nikmat baik, ya kan, kebaikan. Tetapi itu masih ada catatan kakinya, ada syaratnya. Itu betul-betul jadi nikmat kalau digunakan untuk kebaikan. Demikian. Kalau itu tidak digunakan untuk kebaikan, nanti di akhirat bahkan jadi malapetaka. Dikasih nikmat hidup. Hidup itu nikmat atau bukan? Nikmat apa?
Nek kowe lara lah ya bingung nek golek obat to. Wedi ndang mati to. Hidup itu nikmat, tapi belum tentu hidup itu jadi nikmat kalau hidup itu enggak digunakan untuk kebaikan. Riwayat Tirmidzi itu, manusia akan ditanya an umrihi fi ma'afna. Umurnya dihabiskan untuk apa itu? Ya kan? Dikasih sehat, kasih anggota badan sehat, ditanya an jasadi fi ma'ablah. Nah, jasad kamu itu kamu gunakan, kamu sampai kamu mati kamu gunakan untuk apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. At-takatsur. Kemudian manusia betul-betul akan ditanya tentang seluruh nikmat. Maka kebaikan dunia yang sebenarnya adalah ittiba'ul huda, mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala, menggunakan seluruh fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia sebagai sarana untuk ibadah dan amal saleh. Itu hidup yang baik, Pak. Kamu dikasih nikmat kebaikan yang berupa umur, kamu isi dengan ibadah dan amal saleh. Kamu dikasih kebaikan yang berupa kesehatan, kamu gunakan sehat untuk ibadah dan amal saleh. Iya kan? Awake sehat, umure dawa, ning tumindak elek piye? Apik apa ora kuwi? Arep kanggo gawe apa kuwi? Umure 100 tahun ning ra gelem ibadah. Kuwi tiwas marai cilaka ning akhirat. Ya kan? Umure 90 tahun ning ora ibadah. Karo umure 40 tahun ning sregep ngibadah, apa endi? Ayo, apa endi? Apik sing 90 ning sregep ngibadah. Iya ta? Nah, kowe biasane anggere donga lak njaluk panjang umur ta? Mugi panira pinaringan panjang umur ya Allah, sehat. Lah kowe panjang umur sehat itu nggo apa sih? Nek panjang umur orang ibadah kuwi ora bukan kebaikan itu. Iya kan? Dalam hadis Bukhari itu, dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi berdoa, wa atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umurku untuk mentaatimu. Lho iki, panjangkan umurku ya Allah untuk mentaatimu. Lah awake iki biasane iki doa iki diparo tok. Iki gandeng dadi siji iki, panjang umur untuk taat. Lho kudune ngono. Nek gur panjang umur ora taat ki wis ora kanggo gawe kuwi. Malah marai cilaka. Ya kan? Panjang umur untuk taat. Lah kowe njalukmu gur panjang umur tok. Ya ta? Panjang umurnya, panjang umur. Lha iki panjang umur salat ora gelem kok panjang umur ki arep kanggo gawe apa? Ya kan? Bukan seperti itu yang kita minta. Baik, kebaikan di dunia itu panjang umur untuk ibadah, kaya juga untuk ibadah. Pengennya adalah gersugih ta to. Kuwi nek gandengane jane sugih ning hartane nggo ibadah lah kuwi awake dhewe meri. La hasada ila fis. Natain enggak boleh kita ini hasad, maknanya ghibtah, kepengin, kecuali dalam dua perkara. Ada orang punya ilmu diamalkan, didakwahkan. Jadi bukan hanya berilmu tapi betul-betul diamalkan, dipraktekkan ilmunya. Iki kita ingin itu. Hasad, iri, ghibtah, kepingin sekali. Seperti Masya Allah si fulan, dia itu orangnya alim, punya ilmu agama dan juga diamalkan agamanya. Nah, kita itu ingin. Kalau ada orang alim, orang pintar ngamalkan ilmunya, kita pengen nggak? Pengen. Lah kok ora gelem sinau kowe? Ora. Kok sinaune kok aras-arasen? Lah wong kepengin pintar kok ora sinau ki terus kok ngendi tak kok? Kan harus rajin thalabul ilmi kalau kita memang kepengin alim. Pengajian setengah jam ngantuk kok. Jare pengen pinter. Ya kan? Wong ya teko ya kan. Angger metu sarapane melek. Ora apa-apa sekian ya. Atau orang yang kaya tapi dia Masya Allah menggunakan hartanya. Kita pengen demikian. Itu hidup yang baik. Dunia yang baik, sehatnya untuk ibadah, hartanya untuk ibadah, umurnya untuk ibadah, anak-anaknya untuk ibadah. Lu anak kau nggo ibadah ki piye? Kamu tarbiyah anak kamu akan menjadi generasi yang soleh dan punya orang tua untuk ibadah, cari surga. Orang tua itu jalan mencari surga. Dengan gimana caranya? Berbakti, dirawat, ya kan? Al walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah, yang paling utama.
Bahkan punya tetangga, teman, itu jadikan teman kamu, tetangga kamu sebagai amal soleh kamu, sarana mencari surganya Allah. Ada adab-adab bertetangga. Gimana adab kita dengan tetangga kita? Semua yang Allah berikan di dunia ini sebagai sarana ibadah dan amal soleh. Itulah hidup yang baik. Camkan itu. Itulah hidup yang baik. Hidup yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang berikutnya, kan, dalam hadis ini Nabi berdoa, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah perbaiki akhiratku untukku yang akhirat itu adalah tempat kembaliku. Jadi akhirat itu tempat kembali kita. Kita digambarkan, diumpamakan oleh Nabi, hidup di dunia ini merantau. Orang merantau pasti akan pulang ke kampung halaman. Kampung halaman kita, tempat kembali kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Maka mohon ya Allah perbaiki akhiratku untukku. Di sini ada 2 faedah minimal. Pertama, Nabi ingatkan bahwa akhirat itu tempat kembali kita, kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya kan? Orang merantau kok malas bekerja, ya pulang nggak bawa apa-apa. Ya kan? Kita di dunia merantau kok malas beribadah, nggak apa-apa, nggak punya bekal, kita pulang ke akhirat nggak bawa apa-apa. Kan demikian. Maka dunia itu tempat ibadah. Dunia itu tempat bekerja, maknanya tempat ibadah. Yang hasilnya kita bawa ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Dan kebaikan akhirat itu terangkan para ulama banyak. Selamat di mahsyar, selamat ketika dapat buku catatan amal datang dari sebelah kanan buku tersebut. Selamat ketika ditimbang, lebih berat timbangan amal soleh kita. Selamat ketika berjalan di atas jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Karena seseorang akan melewati jembatan tersebut. Jangan dikira jembatannya mulus halus kayak jalan tol gitu. Muzillah, sangat licin, menggelincirkan. Bahkan ada sahabat yang mengatakan mensifati jembatan itu, adaqqu minasyari ahadu minasayf, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya neraka. Ya kan? Sampai Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apakah di akhirat nanti Anda akan ingat kepada keluarga Anda? Kata Nabi, amma fi thalathatin mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Di 3 tempat, wahai Aisyah, orang nanti tidak ingat siapapun dari keluarganya. Pertama, ketika dapat buku catatan amal, dibagi catatan amal dia, wah tegang sampai ketakutan, sampai nggak ingat siapapun, sampai dia tahu bukunya itu datang dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Kedua, ketika ditimbang, ya kan, sampai dia itu betul-betul tahu timbangan amal solehnya lebih berat, ya kan? Karena orang yang timbangannya itu ringan, maknanya amal solehnya lebih ringan, ya kan, celaka dia. Dalam surah Al-Qari'ah itu, orang yang timbangan amal solehnya berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang ketiga, ketika orang berjalan di atas jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, bawahnya jahanam. Gak ada yang berani bicara kecuali hanya para nabi dan rasul. Ya kan, ucapan mereka sama satu, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ya kan? Itu baik di akhirat, selamat di mahsyar ketika matahari 1 mil pendek sekali dinaungi oleh Allah, nggak kepanasan. Dapat buku catatan amal sebelah kanan. Timbangan amal solehnya lebih berat. Bisa meniti jembatan menyeberangi neraka jahanam. Yang terakhir, kebaikan surga yang terbesar adalah dukhulul jannah, masuk surga, bisa memandang wajah Allah. Kita mohon kepada Allah kebaikan akhirat, berarti memohon itu semua. Ya kan? Memohon itu semua, selamat di akhirat. Nah, perkara yang keempat yang diminta Nabi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku itu sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan. Mohon kepada Allah agar hidup kita, umur kita, waktu kita itu waktu, umur, hidup yang baik, yang membuahkan pahala yang besar, membuahkan ibadah dan amal soleh kebaikan. Ya kan?
Itu hidup yang baik, hidup yang barokah. Maka dalam satu riwayat Imam Bukhari, Nabi berdoa, wa atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, panjangkan umurku untuk mentaatimu ya Allah. Jadikan kehidupanku itu sebagai tambahan kebaikan untukku ya Allah. Jangan sampai sebaliknya kita ini hidup dikasih waktu, dikasih umur, tapi umur yang enggak manfaat, justru diisi dengan keburukan, waliyadzubillah. Maka hidup seorang mukmin itu ikhwah, hidup itu betul-betul nikmat. Hidup waktu seorang mukmin itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar jika waktu itu diisi dengan ibadah dan amal saleh. Sering kita sampaikan, waktu seorang mukmin sangat mahal. 3 menit, 4 menit digunakan untuk ibadah, itu akan mendatangkan hasil yang sangat besar. Contoh riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat berapa menit? 3 menit. Bahkan mungkin 2 menit. Ya kan? Mendatangkan hasil yang sangat besar. Bayangkan antum kerja 3 menit dapat 1000 triliun. Ya kan? Itulah ibadah, tapi nanti di akhirat hasilnya. Maka hidup seorang mukmin itu sangat berharga. 3 menit digunakan untuk zikir, subhanallah, 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 walhamdulillah, memenuhi timbangan amal saleh, memenuhi di antara langit dan bumi. 5 menit digunakan untuk baca Al-Quran, dapat berapa huruf? Bayangkan, pada 1 huruf mendatangkan 10 kebaikan. Thalabul ilmi setengah jam, antum tahu pahalanya thalabul ilmi, sudah sering disampaikan oleh para asatid. Itu hidup seorang mukmin. Maka dalam satu riwayat Imam Muslim itu, Nabi mengatakan jangan kalian itu berangan-angan untuk mati, minta mati ketika mendapatkan cobaan yang berat. La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah. Rawi Muslim. Kamu jangan berangan-angan minta mati ketika dapat ujian yang berat. Berarti uripe susah, rekoso, sengsara, rumasane dhek wis mati wae timbang urip ngene iki. Masamu nek mati ki terus luwih penak ngono. Gak ada yang mumet sirahmu terus kowe kalung dadung ngono. Ora kalung dadung golek pospit, enek sing ngombe oli ki bae ya iso mati wae. Timbang kowe tuku obat larang-larang tuku pertalit ki 2 liter tok ombe kabeh. Iya kan? Rumah sama nek mati ki luwih penak. Engko gandeng ning donya mumet, terus kalung dadung rumasane terus penak, padahal setelah mati itu lebih rekoso, lebih sengsara. Kan demikian. Hidup itu nikmat. Ya kan? Jangan sampai kamu minta mati. Lu kan malah minta mati karena rekoso. Rekoso itu, Pak, musibah itu, Pak. Masya Allah, sebenarnya di situ mendatangkan pahala yang sangat besar. Antum sudah belajar kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ya kan? Orang yang tertimpa musibah sabar dosane dihilangi, mendapatkan pahala yang tanpa batas, dinaikkan derajatnya, dicintai Allah dan seterusnya. Masya Allah. Lah kok malah kepengin ndang mati. Di situ ada faedah, dikatakan para ulama, dilarang kita minta mati karena apa? Hidup seorang mukmin itu sangat berharga. Itu tadi 3 menit, 5 menit yang digunakan untuk ibadah. Pahalanya serus kowe pokoke umpamane kowe lara wis ra iso ngopo-ngopo. Wis turu tok ra iso ngopo. Ning kowe iso zikir subhanallah, subhanallah. Itu masyaallah akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Lah kok njaluk mati. Ya kan? Tidak boleh. Tetapi kalau betul-betul sangat berat musibah kamu berdoa kepada Allah, kata Nabi. Ya kan? Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik untukku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku ya Allah jika wafat itu bagus untukku. Serahkan pilihan sama Allah, jangan milih sendiri. Pilihan kita akan keliru. Lho gur milih loro mati apa urip kuwi dhewe mudeng lho apa sing ndi. Apa nek pilihane pirang-pirang keliru pilihanmu kuwi. Pilihan A, B, C, D sampai Z, kowe milih yang dibingung kowe. Yang paling tahu mana yang baik untuk hidup kita itu Allah. Pilihannya geloro mati apa urip. Kata Nabi jangan minta mati. Nono sahabat musibahmu, serahkan sama Allah, ya Allah, hidupkan aku atau matikan aku ketika hidup itu baik untukku. Matikan aku ketika mati itu baik untukku.
Serahkan sama Allah Ta'ala. Demikian. Jadi ingat, hidup seorang mukmin betul-betul berharga ketika diisi dengan kebaikan. Yang terakhir doa Nabi, Naam waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematianku itu adalah akhir peristirahatanku, ya kan, dari seluruh keburukan. Walaupun kita nggak boleh minta mati, minta panjang umur yang berkah. Ning gelem ra gelem kan kowe mati. Minta panjang umur untuk mentaati Allah, ya Allah. Ning kan pasti kamu mati kan? Mati. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan matiku itu mati yang husnul khatimah, mati yang baik, mati yang menghentikan aku dari seluruh keburukan. Ya kan? Seluruh keburukan. Orang mukmin hidup di dunia itu kena musibah, diuji oleh Allah Ta'ala, susah hidupnya. Orang mukmin harus berat, capek-capek beribadah. Ketika mati dia mustarih, udah beristirahat, udah nyantai, sudah enak. Itulah mati yang baik, mati yang husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar mati kita Allah jadikan tempat peristirahatan kita. Wong istirahat leren kuwi penak to, Pak? Jurungan nyambut gawe posel capek. Wah, tekan rumah leren leyeh-leyeh karo wedangan nang ngemper karo medhati manuk. Kuwi jenenge istirahat kan ngono kuwi. Nyantai enak, jadikan matiku seperti itu ya Allah. Bukan mati malah awal dari malapetaka. Waliyadzubillah. Cemplung alam kubur wah langsung diajar malaikat. Jangan itu. Mohon kepada Allah agar mati kita itu mati yang peristirahatan buat kita dari seluruh keburukan. Berarti setelah mati, Masya Allah, di alam kubur nyantai, enak, mendapatkan nikmat kubur. Fi raudhatil khadra, seperti di taman yang hijau yang sangat luas, yang sangat indah. Itu matinya seorang mukmin. Mohon kepada Allah agar diberikan kematian yang indah, yang bagus. Wa tawaffana ma'al abrar. Matikan aku ya Allah bersama orang-orang yang saleh, orang yang baik. Kalau kamu ingin mati bersama orang baik, ya kumpul sama orang baik. Kalau kamu ingin mati setelah itu disolatkan orang banyak, orang-orang baik, ya berarti kumpul wong apik. Lah nek ora kumpul wong apik, sok nek mati sing nyolatke sapa? Nah, udah ra iso salat jenazah. Ya ta? Wong sing kita bendina ngaji iki salat jenazah dongane piye ya ora hafal. Wonge kita ya teko iki. Pokoke takbir ping 4 ya takbir ping 4 ngene wae. Sembuling diwaca mau apa? Rumangsa doan. Kan? Kalau kamu ingin mati bersama orang baik, disolatkan orang baik, ya kumpul sama orang baik, kan demikian. Biar nanti disolatkan orang yang hafal doa solat jenazah. Kadang aku dadi makmum imam iki lagi takbir kira-kira rampung nek takbir iki. Imam iki iso maca apa ora jane. Ya kan? Curiga saya. Bukan berusaha apa Allahumma ighfir lahu warhamhu terus takbir meneh ngono. Ya kuwi ya wis oleh lah timbang, ya kan? Nah, jadi Masya Allah, ikhwah, ini doa yang diajarkan Nabi yang luar biasa. Minta kebaikan agama, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta hidup kita itu dijadikan hidup yang baik sebagai tambahan ibadah amal soleh kita. Minta kematian yang baik sebagai peristirahatan kita dari seluruh keburukan. Hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan berfaedah. Subhanakallahumma. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.